Baik, mahasiswa semuanya, untuk bahasan selanjutnya dalam mata kuliah rekayasa fondasi lanjut, kita akan membahas tentang desain dinding penahan tanah akibat adanya beban gempa. Oke, pengaruh beban gempa ya. Jadi dalam kejadian gempa yang ringan, dinding penahan tanah itu dapat bergerak secara lateral, atau ketika tidak ada gempa pun DPT ini kecenderungannya memang bergerak ya. Nah, ini mereka tergantung kekuatannya dalam menahan pergerakan lateral itu. Nah, Richard and Elms tahun 1979 mengusulkan desain DPT untuk kondisi gempa. Nah, konsepnya seperti ini ya. Ini ada DPT, kemudian ada lereng timbunan dengan di sini memiliki sudut kemiringan timbunannya. Nah, dengan menggunakan teori pendekatan tekanan aktif dari kolom, nah digambarkan seperti ini gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, kalau kolom itu gaya-gaya yang bekerja langsung dari timbunan itu langsung ke dinding ya. Di situ ada mempertimbangkan sudut gesek antara tanah dan dinding, yaitu delta. Kemudian ada sudut kemiringan DPT di sini, beta terhadap horizontal ya. Nah, terus kemudian kalau di sini ada parameter tanah yang diketahui. Nah, ini bidang runtuhnya seperti ini. Nah, kemudian ada penambahan beban gempa. Nah, ini berat timbunan yang terpengaruh oleh beban gempa ya. Di sini ada beratnya W. Nah, di sini karena adanya beban gempa ada KH kali W dan KV kali W. Jadi arah horizontal dan arah vertikal kita ya. Oke, tekanan tanah aktif dapat dikembangkan untuk kondisi terjadi gempa. Jadi untuk kondisi terjadi gempa kita menggunakan konsep tekanan tanah aktif dari kolom ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, gambar kondisi tekanan tanah akibat adanya gempa. Jadi pada prinsipnya sama dengan kondisi tanpa gempa. Nah, kalau ada gempa kita punya koefisien baru yaitu KH dan KV ya. Jadi KH dikali W kemudian KV dikali W. Nah, ini gambarnya. W di sini adalah berat tanah yang terpengaruh oleh adanya beban gempa. KH-nya berapa? Nah, ini KH itu adalah komponen horizontal, percepatan horizontal, arah horizontal ya dari gempa. Kemudian K adalah gravitasi, besarnya percepatan gravitasi per percepatan gravitasi. Kemudian yang KV komponen percepatan gempa arah vertikal dibagi percepatan gravitasi. Sini ya. Kemudian bagaimana diterapkan tekanan tanah aktif akibat adanya tambahan beban gempa ya. Jadi di sini ada faktor KAE.
di sini earthquake ya. Jadi koefisien tekanan tanah aktif adanya beban gempa ini kita memakai KAE. Nah, KAE ini pakai rumus dari Coulomb. Kita punya tambahan faktor parameternya, yaitu ini theta aksen ya. Yang besarnya adalah tan inverse dari KH per 1 min KV. Nah, kita masukkan ke rumus KAE. Nah, ini di sini posisi tetanya dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan, nanti kita hitung dapat KAE-nya. Sedangkan perhitungan gaya tekannya sama ya, terhadap gaya tekan tanah akibat tekanan tanah, kemudian ada tambahan beban gempa, berarti setengah gamma H kuadrat. Kalau sebelumnya kita hanya dikali KA ya, nah sekarang kita kali KAE dikali 1 min KV ya. Jadi untuk kondisi tidak ada gempa, ini KH-nya dianggap sama dengan 0, kemudian KV juga disama dengan 0, sehingga theta aksennya sama dengan 0 juga. Artinya KAE itu sama dengan KA ya. Kemudian PAE dikenal sebagai dihitung menggunakan solusi Manonobé OKB. Dan resultan gaya tekanan PAE itu tidak terletak di H-3 dari dasar dinding yang tadi kita punya ini ya. Kemudian nah ini cara menghitung PAE itu dengan solusi Manonobé ini seperti ini. Bagaimana cara menentukan resultan gaya PAE-nya? Jadi pertama asumsikan dulu posisi PA itu ada di H/3 ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan PAE itu ada selisihnya. Nah, delta PAE itu adalah sama dengan PAE dikurangi PA ya. PA yang biasa yang tanpa beban gempa. Kemudian asumsikan delta PAE resultan gayanya terletak di 0,6 H dari dasar, sehingga posisi resultan gaya tekan akibat gempa dapat disimpulkan 0,6 H kali delta PAE ditambah H/3 kali PA per PAE. Nah, jadi ada selisih gaya. Nah, selisih gaya ini memiliki jarak diasumsikan 0,6. Jadi untuk mencari titik berat PAE-nya, nah ini tinggal menggunakan resultan gaya ya. Jadi jet bar-nya adalah ini dihitungnya. Gitu. Jadi tadi cara perhitungan adanya beban gempa terhadap desain DPT. Ini contoh problem sampel misalkan diketahui KV-nya 0, KH-nya 0,3. Hitung PAE. Kemudian resultan Z bar-nya. Berarti kan tinggal dimasukkan rumus PAE-nya tadi. Ini masukkan rumusnya, KP-nya diketahui. Kita cari dulu nilai KAE dengan dihitung dulu theta aksennya dari nilai KH dan
KV yang diketahui. Masukkan KAE nanti dapat PAE. Nah, sekarang untuk Z barnya pakai solusi Monod tadi ya. Jadi hitung dulu delta PAE nya. Jadi delta PAE itu sama dengan PAE dikurangi PA. Dari situ hitung Z barnya pakai rumus ini, 0,6 kali H delta PAE ditambah per 3 PA per PAE. Nah, simpel ya. Nanti diketahui Z barnya. Kemudian kalau beban tekanan tanah pasif akibat adanya beban gempa. Nah, ini perhitungannya. Jadi ada menurut Subak, Rao, dan Choudhury tahun 2005 menggunakan keseimbangan pendekatan pseudostatik. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau untuk PPE nya keruntuhan bidang runtuh tanahnya seperti ini. Nah, ini diasumsikan ini tingginya H, kemudian letak titik beratnya di 2/3 H dari atas ya, kalau dari bawah 1/3 H. Nah, ini PPE, kemudian ada faktor delta yaitu friksi antara dinding dan tanah. Nah, dia hitung PPE-nya itu adalah setengah gamma H kuadrat KP gamma E kali 1 per cos delta aksen. KP gamma E adalah tekanan tanah aktif atau koefisien tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif pada bidang normal, arah normal terhadap dinding gitu ya. Oke. Nah, KP gamma ini adalah fungsi dari KH dan KV atau variasi nilai KP gamma E untuk nilai PA gitu ya. Jadi kalau menurut gambar PPE berinklinasi dengan sudut delta aksen di belakang dinding dan bekerja pada H/3 dari dasar dinding. Delta aksen per V aksen bisa diambil 0,5 sampai 1 ya. Nah, ini untuk menentukan KP gamma E nya berdasarkan nilai KH dan KV ya. Kalau KV nya sama dengan 0, kalau yang garis hitam, kalau KV sama dengan KH untuk garis biru di sini. Kemudian ini kalau perbandingan delta aksen dan P aksennya 1 diambil, atau kalau yang delta aksen per P aksennya 0,5 ambil yang B ya. Nah, ini contoh persoalannya, misalkan 4 meter retaining wall dengan bidang vertikal, belakangnya vertikal, dan backfill-nya tidak ada kemiringan atau horizontal, dan diketahui gamma-nya 18 kN per meter kubik, V aksennya 40, C aksennya 0, delta aksennya 20. Nah, KV-nya 0, KH-nya 0,2. Tentukan passive force PPE per unit length wall of the wall taking the earthquake effect into the consideration. Jadi tinggal masukkan rumusnya aja, PPE tadi ini kan. Nah, kita harus cari dulu KP gamma E nya. Ini diketahui, gamma diketahui. Nah, ini kita ambil
yang mana nih untuk mencari KP gamma F. Ya, perbandingan delta aksen dan V aksennya. Kalau satu pakai yang ini, kalau setengah pakai yang B ya. Kalau satu pakai yang A, kalau setengah pakai yang B. Tinggal dicari. Jadi kalau yang biru, kalau yang hitam jika KV sama dengan 0, kalau yang biru jika KV sama dengan KV ya, KV sama dengan KH. Oke. Yang dicari dan dihitung. Bisa ya. Kemudian nah ini konsep dasar kejadian gaya-gaya yang bekerja pada DPT saat kejadian gempa. Nah, ini. Jadi pada saat kejadian gempa, misalkan W di sini, W adalah berat dinding, kemudian PAE gaya tekanan aktif pada dinding akibat gempa. Kemudian dengan asumsi tanah non kohesi, artinya C-nya sama dengan 0 di sini. Ini ada parameternya, ada kemiringan timbunannya alfa, maka hitungannya ya, gaya-gaya yang bekerjanya bisa dilihat di gambar nih. Posisi gaya tekan, jaraknya dari bawah, dari dasar adalah Z. Kemudian berat dinding mengalami faktor arah vertikal dan arah horizontal akibat gaya gempa ya, mengalami pengaruh akibat gaya gempa. Ini kalau arah horizontalnya KH kali WW, kalau arah vertikalnya KP kali WW. Nah, kemudian di sini ada gaya arah lateral ya, S KH kali WW ditambah PAE sin beta dikurangi delta aksen. Di sini ada pengaruh sudut kemiringan DPT beta dan sudut friksi antara dinding dan tanah delta aksen ya. Kemudian arah normalnya adalah WW dikurangi KP. Nah, ini KP berarti yang ini ya, KP kali WW, arahnya berlawanan jadi negatif, ditambah PAE cos beta min delta aksen. Jadi arah PAE arah vertikal. Oke. Jadi dengan menggunakan keseimbangan gaya, maka diperoleh WW itu adalah setengah gamma dinding ya, H kuadrat 1 min KP kali KAE C1E, dimana C1E gamma 1 di sini unit weight backfield, berarti berat isi tanah timbunan ya. Nah, C1E adalah perbandingan sudut dari rumus yang diberikan ini. Jadi didapat WW, berat W di sini adalah ini dengan theta aksen tadi ya, tan inverse KP dikurangi 1 min KH ya, KH kurangi 1 min KV. Jadi sini kakak bukan KH. Jadi prosedur untuk menentukan berat DPT ya tadi WW, berat WW di sini. Oke, kita jadi pertama tentukan displacement atau perpindahan yang diizinkan, misalkan berapa mili atau berapa
Kemudian konversikan ke dalam inch ya. Tentukan nilai kakak. Nah, kakak rumusnya AA dikali 0,2 AV kuadrat kali 0,2 pangkat 0,25 per AA kali delta gitu ya, dimana AA di sini maksudnya ini AA dan AV adalah koefisien percepatan gempa berdasarkan wilayah gempanya, kemudian delta dalam inci. Asumsikan bahwa KV itu sama dengan 0, maka diperoleh nilai KK. Kemudian jika nilai KK diperoleh, koefisien tekanan tanah lateral akibat gempa KE dapat ditentukan dengan nilai KAE. Kemudian kita masukkan ke rumus W tadi ya. Nah, ini ada KV, ada KAE, ada C1E, dihitung nanti dapat berat wall ya, berat dinding penahan tanah yang diizinkan. Terapkan nilai faktor keamanan untuk memperoleh WW ya di langkah 5. Jadi untuk lebih amannya lagi, hasil berat wall yang dihitung tadi dikali dengan safety factor. Kita lihat. Nah, ini contoh perhitungan untuk menentukan berat wall ya. Ada 3 kondisi nih. Pada saat static condition, yaitu saat tidak ada beban gempa ya. Kemudian ada saat beban gempa tapi zero displacement. Ada lagi saat beban gempa tapi ada displacement sebesar 38 mm atau 1,5 inch. Data tanahnya V1 gamma 1 delta ya. Untuk yang di bawahnya V2 36 gamma 2 16 kN per meter kubik. Nah, yang di atasnya V1 nya 36 sama ya, gamma 1 16 kN per meter kubik. Delta diambil 2/3 V1 aksen. Nah, ini cara penyelesaiannya. Jadi nilai AA tadi dan AV tadi kita asumsikan sebesar 0,2 ya. Di sini bisa diasumsikan dulu. Ini kan tergantung wilayah. Tapi kita di sini boleh gunakan sebesar 0,2. Kemudian safety faktornya atau factor of safety 1,5. Nah, untuk bagian A kondisi static condition. Nah, di sini P aksen karena tidak ada KH dan KV sama dengan 0 ya. Maka C1E-nya kita hitung. Kalau rumusnya tadi ini ya. Ininya 0 ya. Kemudian VI-nya, tetanya 0 itu. Jadi disederhanakan rumusnya jadi ini. Dengan ini adalah tan V aksen 2. Kemudian diketahui beta tadi 90 karena dia tegak lurus ya dindingnya. Kemudian delta diambil 2/3 nya. V2 aksen adalah 36 ya. Di rumus yang dipakai adalah ini. Kita lihat di sini ada V2 nya dia yang bagian dasar ya, yang lupa. Kalau untuk timbunan adalah V1 aksen. Nah, gitu. Hitung C1E nya didapat 0,85. Dari sini karena static condition, maka KA itu sama dengan KA ya. Jadi WW sama dengan setengah gamma H kuadrat kali KA C1E. Nah, ini KA untuk
gamma untuk V aksennya, P2 aksen di sini adalah 36 ya. Nah, tinggal cari nilai bisa pakai rumus rumus koefisien tekanan tanah aktif dari kolom, kemudian kalau sudah dapat tabelnya bisa dilihat tabelnya untuk koefisien tekanan tanah aktif kolom dengan V1 ya, dengan V1 ngambil sebesar 36, diperoleh KA nya adalah 0,2349 ya. Ini adalah dihitung menggunakan koefisien tekanan tanah aktif kolom. Kita masukkan di sini, didapat setengah kali 16 kali 5 kuadrat ya, kali KA, kemudian kali C1E. Jadi didapat 39,9 kN per meter. Jadi di sini ya tingginya 5, tinggi DPT-nya, dapat WW-nya berapa? 39,9. Nah, dengan ada safety factor 1,5, kita kalikan safety factor. Jadi totalnya berat aman ya, untuk berat wallnya yang aman adalah 59,9. Oke, kemudian kalau untuk zero displacement berarti kita pakai KV sama dengan 0. Kita hitung, masukkan di sini teta aksennya ada nilainya. Teta aksen, tangan teta aksen adalah KH per 1 min KV. KH nya diketahui 0,3, kemudian KV nya 0 berarti 0,3. masukkan, dapat C1E 1,45. nah KH 0,3, V nya 36, delta 2/3 V1, maka KAE dapat dihitung sama dengan 0,48. Tadi rumusnya udah ada ya, jadi tinggal dihitung pakai rumus atau pakai tabel. Kalau udah ada tabelnya bisa di search di internet, silahkan ya. Untuk ini nih rumus untuk KAE nya bisa kita masukkan nilai-nilai yang ada. Kemudian selanjutnya ini untuk bagian B ya, WW kita hitung, berat wall kita hitung setengah gamma H kuadrat KA kali C1E, setengah 16 setengah kali 16 kali 5 kuadrat, 1 min 0, KAE 0,48, C1E 1,45 dikali safety factor dapat ini 208,8 kN per meter panjang. Kemudian untuk bagian C, nah kita hitung KH nya. Kita hitung KH nya dulu, yaitu AA 0,2 AV kuadrat per AA delta. Masukkan tadi 0,2 karena dalam milimeter per 25,4, atau kalau udah ada dalam satuan inch masukkan satuan inchnya. Diperoleh KH nya 0,081. Selanjutnya hitung tangan tetanya. Teta aksen sama dengan tangan teta aksen KH per 1 min KV. KH tadi dapat 0,081 sama dengan 0,081. Jadi C1E nya kita hitung dengan memasukkan nilai tetanya, teta aksen ya. Ini dapat 0,957. Jadi berat wallnya diperoleh dengan memasukkan nilai KAE
kemudian C1E dapat 0,29 untuk KAE, kemudian C1E nya diperoleh 0,957, masukkan dapat 55,5 kN per meter, sehingga berat wallnya ketika dikali 1,5 adalah 83,3 kN per meter. Jadi kalau ada displacement diizinkan, berat wall yang diminta itu lebih ringan jadinya. Jadi begitu cara penyelesaian perhitungan untuk bagaimana menentukan berat wall untuk DPT kondisi adanya beban gempa atau tidak adanya beban gempa. Ini contoh lain lagi, jika diketahui KH 0,3 ya, kemudian tentukan berat wall, berat dinding gitu pada saat zero displacement condition dengan faktor safety 2 ya, dengan cara yang sama tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian kalau misalkan ada displacement diizinkan sebesar 50,8 mm. Jangan lupa ini dikonversi ke inch ya. Jadi begitu. Nah ini itu maksudnya KH ya, bukan KK. KH. Nah ini bisa diganti dengan KH. Oke. Hari ini penjelasan tentang beban gempa atau pengaruh beban gempa terhadap dinding penahan tanah ya, desain dinding penahan tanah. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.